Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama Ibu Hayati Nufus pada pembelajaran aritmatika sosial. Sekarang kita sudah memasuki minggu ketiga pada semester 2. Seperti biasa, kita masih belajar dari rumah karena kondisi pandemi ini semakin tidak memungkinkan untuk belajar di sekolah. Diharapkan kalian tetap mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan tetap di rumah saja. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita awali pembelajaran kali ini dengan sama-sama berdoa. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa bertemu kembali. Kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, Ibu harapkan kalian tetap semangat belajar karena ilmu itu tidak didapatkan dengan tubuh yang santai. Maka kalian harus belajar bersungguh-sungguh untuk membahagiakan kedua orang tua kalian. Kompetensi dasar pada pertemuan kali ini masih sama dengan pertemuan sebelumnya, yaitu mengenal dan menganalisis berbagai situasi terkait aritmatika sosial, yakni penjualan, pembelian, potongan, keuntungan, kerugian, bunga tunggal, persentase, bruto, neto, dan tara. Dan tujuan pembelajaran kali ini yaitu diharapkan peserta didik mampu menghitung dan mengenal berbagai situasi aritmatika sosial pada pertemuan kali ini, yaitu persentase untung, persentase rugi, harga penjualan, dan harga pembelian. Lalu bagaimana cara mengetahui persentase untung dan rugi? Minggu lalu kalian sudah mengetahui untung itu berarti harga jual lebih besar daripada harga beli. Sedangkan rugi, harga jual lebih rendah daripada harga beli. Setelah kalian bisa membedakan untung dan rugi, maka selanjutnya kalian harus bisa menghitung persentase untung dan persentase rugi. Persentase untung berarti kalian menghitung berapa persen keuntungan yang kalian dapat. Persentase itu paling besarnya 100%. Jadi kalau 100%, kalau misalkan kalian membeli baju harganya 50.000, kalian jual ke teman kalian 100.000. Berarti kalian untungnya berapa? 100.000 dikurang 50.000. Kalian mendapat untung 50.000. Karena 50.000 itu modal awal kalian dan kalian untungnya 50.000 juga, maka kalian mendapatkan untung sebesar 100%. Dapat dari mana 100% itu? Kalian menghitung dengan cara persentase untung sama dengan untung dibagi harga pembelian dikali 100%. Yang kedua yaitu ada persentase rugi. Nah, berarti rugi itu harga jual lebih kecil daripada harga beli. Berarti kalian rugi. Cara mencari rugi, persentase rugi sama dengan rugi dibagi harga pembelian dikali 100%. Itu menghitung persentase rugi. Nah, selanjutnya ada harga pembelian dan harga penjualan jika diketahui persentase untung atau persentase rugi. Jadi di soal biasanya sudah ada berapa persentase untung dan persentase rugi, lalu kalian mencari harga beli atau harga jual, tergantung soalnya. Jadi kalian harus lebih teliti membaca soal. Yang ditanya itu harga jual atau harga beli.
Yang pertama, rumus harga pembelian jika yang diketahui adalah untung. Maka caranya 100 dibagi 100 ditambah persentase untung dikali harga penjualan. Itu harga pembelian jika yang diketahui persentase untung. Lalu jika yang ditanya harga penjualan tapi yang diketahui persentase untung juga. Bagaimana caranya? Harga penjualan sama dengan 100 ditambah persentase untung dibagi 100 dikali harga pembelian. Yang ketiga, harga pembelian jika yang diketahui adalah persentase rugi. Maka rumusnya 100 per atau dibagi 100 dikurang persentase rugi dikali harga penjualan. Dan yang terakhir adalah harga penjualan sama dengan 100 dikurang persentase rugi dibagi 100 dikali harga pembelian. Sampai di sini bisa dipahami? Kita lanjut lagi ya. Kalian pahami contoh soal berikut ini ya, Nak. Soal ini ada di buku paket Erlangga yang berwarna hijau, buku Erlangga 1B. Kita lihat soal nomor 1. Contoh soal nomor 1 adalah seorang pedagang membeli 2 macam beras masing-masing 60 kg dengan harga 7.200 per kilogram dan 40 kg dengan harga 7.600 per kilogram. Jadi ada 2 tipe beras. Yang pertama beras yang harganya 7.200 per kilogram dan yang kedua 7.600 per kilogram. Kedua beras tersebut kemudian dicampur dan dijual dengan harga 7.800 per kilogram. Pertanyaan yang pertama, berapakah keuntungan pedagang tersebut? Berarti kita harus mencari untung. Kemarin cara mencari untung adalah harga penjualan dikurang harga pembelian. Nah, sebelumnya kita harus mencari terlebih dahulu masing-masing harga pembelian dari kedua beras tersebut. Yang pertama, 60 kg dikali dengan 7.200 kg. Nih, ketemu jadi 432.000. Yang kedua, 40 kg dikali dengan harganya 7.600. Kita taruh di sini. Lalu kita jumlahkan 432 ditambah 304, maka dapat 736.000. Nah, selanjutnya tadi harga pembelian, sekarang harga penjualan. Kalian ingat, kedua beras tersebut digabung menjadi satu, maka kalian gabungkan 60 kg ditambah 40 kg lalu dikalikan dengan harga jual. Harga jualnya adalah 7.800. Nah, banyak berasnya ya tadi Ibu bilang 60 tambah 40. Jadi 100 kg. 100 kg dikali 7.800 menghasilkan 780.000. Lalu kita harus mencari berapa besar keuntungan. Harga keuntungan adalah harga penjualan dikurang harga pembelian. Maka 780.000 harga penjualan dikurang harga pembelian yaitu 736.000, maka mendapatkan 44.000. Dapatlah keuntungan pedagang tersebut adalah 44.000. Lalu yang kedua, persentase untung. Persentase untung berarti untung dibagi harga pembelian dikali 100%. Untungnya berapa? Untungnya 44.000. Kita tulis di sini 44.000 dibagi harga pembelian. Ingat, rumusnya adalah harga pembelian, maka yang harus kalian masukkan adalah harga pembelian 736.000. Kita ganti di sini dikali 100%. Caranya bagaimana? Lihat nih, nolnya punya berapa? Nolnya punya 3 yang atas, yang bawah juga punya 0,3. Maka boleh kalian coret.
Lalu kalian perkecil 44 dengan 736. Sama-sama bisa dibagi berapa? Nanti dikali 100% akan mendapatkan 5,98%. Maka persentase keuntungan pedagang beras tersebut adalah 5,98%. Seperti itu contoh yang pertama. Yang harus kalian kerjakan yaitu buku Erlangga 1B halaman 53 nomor 3A dan 3B. Kita lihat contoh soal yang kedua. Pedagang elektronik membeli CD audio player dengan harga 800.000. Jika pedagang tersebut menghendaki untung 15%, berapa rupiah perangkat tersebut harus dijual? Nah, lihat tuh soalnya. Tadi soalnya itu adalah harganya 800.000, berarti itu harga beli. Lalu untungnya 15%. Berapa rupiah perangkat tersebut? Kalian boleh menggunakan dua cara. Boleh cara rumus yang tadi yang di slide sebelumnya, atau menggunakan rumus satu per satu seperti ini, boleh, hasilnya tetap sama. Yang pertama, kalian harus mencari untungnya dulu. Untungnya itu berapa rupiah? Dengan cara 15% dibuat per 100, 15 per 100 itu sama dengan 15% dikali 800.000. Maka diperkecil dulu, 15 dan 100 sama-sama bisa dibagi 5. Ini dapat 3, ini dapat 20. Lalu 800.000 bisa dibagi 20, menghasilkan 40.000. Maka 3 dikali 40.000 dapatlah 120.000. Totalnya harga penjualannya adalah harga pembelian ditambah untung 800.000 ditambah 120.000, maka 920.000. Seperti itu. Boleh juga kalian menggunakan rumus yang tadi, boleh, hasilnya tetap sama. Kita lanjut. Yang harus kalian kerjakan adalah buku Erlangga 1B halaman 57 nomor 12. Nah, contoh soal yang ketiga yaitu toko kain indah menjual 2 lembar kain batik dengan motif dan kualitas yang sama dengan harga 96.000. Ternyata toko tersebut mengalami kerugian sebesar 25%. Tuh, ingat. Ini mengalami kerugian. Berapa harga pembelian selembar kain batik? Menggunakan rumus yang tadi juga sama hasilnya. Kalau ini rumusnya satu-satu mengerjakannya. Harga penjualan dalam bentuk persen, harga pembelian dikurang rugi. Harga pembelian kan 100%, dikurang 25% menghasilkan 75%. 75% dari harga pembelian didapat 96.000. Maka cara mengetahui berapa harga pembelian seluruhnya yaitu 100 per 75 dikali 96.000. 75 ini dari mana? 75 itu 100 dikurang 25, rumus yang tadi. Dapatlah 128.000. Karena tadi ini merupakan harga 2 buah kain batik, jika yang ditanya berapa harga selembar kain, maka dibagi 2. Dapatlah 64.000. Seperti itu contohnya. Yang kalian kerjakan buku Erlangga 1B halaman 57 nomor 7. Bisa dipahami anak-anak? Nah, cukup sekian. Alhamdulillah pembelajaran kali ini telah selesai. Tetap patuhi protokol kesehatan ya anak-anak, dan tetap rajin belajar, rajin mengerjakan tugas, dan mengikuti diskusi yang Ibu sediakan di grup Telegram. Kalian bisa menjawab soal atau kuis yang Ibu buat di Telegram, lalu akan mendapatkan poin. Tetap semangat ya. Ibu mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Yang ini gimana? Stop. Mana?